Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Para pemirsa, para pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Aswaja kita, terutama dalam bidang sekte di dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu dengan istiqomah mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta Aswaja Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dibalik klaim kemaksuman para imam. Di dalam hal ini kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, yaitu tepatnya pada minggu yang lalu, tentang konsep ismah atau konsep bahwa para imam yang diyakini oleh Syiah ini merupakan imam yang maksum. Kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksudkan dengan maksum itu adalah terjaga dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dosa kecil, dosa besar. Para imam itu terjaga dari lupa, lalai, bahkan dari melakukan sesuatu yang sifatnya kewajiban. Tentu klaim ini, klaim atau sangkaan yang menyatakan bahwa para imam ini merupakan imam yang maksum, tentu ada tujuan di sana. Nah, ini yang akan kita coba untuk kita gali bersama dalam kajian malam ini. Para pemirsa dimanapun anda berada, sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan tabarrukan. Kita memohon barokah dari bacaan Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Para pemirsa, para pecinta Aswaja Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tema yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini sebagai review kita, bahwa pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa imam 12 yang diimani oleh pengikut Syiah ini, mereka meyakini bahwa para imam ini memiliki sifat maksum, dan kita telah menyebutkan definisi dari maksum. Mengapa mereka menyebutkan bahwa para imam ini maksum? Karena mereka berkeyakinan bahwa umat Islam ini membutuhkan sosok pemimpin yang mengetahui segala hal, yang mengetahui mana yang baik, mana yang menjadi maslahat bagi umat Islam. Nah, itu tidak akan bisa tercapai kalau para pemimpin itu tidak maksum. Maka kemaksuman dengan mengetahui perkara-perkara yang itu adalah maslahat, yang itu adalah kebaikan, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, keyakinan bahwa pemimpin itu harus berbeda dengan yang dipimpin.
Dalam hal ini apabila pemimpin itu memiliki sifat yang sama dengan yang dipimpin, maka tidak ada bedanya. Umat Islam secara umum kemudian tidak ada bedanya dengan pemimpin yang sama-sama bisa mempunyai peluang untuk terjatuh ke lembah kemaksiatan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, ataupun sesuatu yang membuat dia lalai dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Nah, ketika tidak ada bedanya, maka itu adalah tahsilul hasil menurut Syiah. Sehingga harus ada bedanya. Harus ada bedanya antara imam dengan orang pada umumnya. Nah, inilah kemudian pentingnya kemaksuman bagi para imam. Namun lebih dari itu ternyata ada banyak hal yang kita bisa gali dari klaim bahwa para imam ini harus memiliki sifat maksum. Wasyi'atu di halaman 100, yaitu buku yang sama, Asyi'atu bainal i'tidali wal ghulu. Wasyi'atu hinama yaquluna bi ismatil a'immah, dan orang-orang Syiah ketika berkata bahwa para imam ini memiliki sifat maksum, innama yarmuna ila tahqiqi ahdafin. Mereka mengatakan demikian itu karena ada tujuan yang ingin mereka capai. Minha, diantaranya adalah, yang pertama adalah al-irtifa bi mustawal a'immati liyatasawu ma'al anbiya'i fi martabihim. Dengan mereka mengklaim, dengan mereka mengatakan bahwa para imam ini maksum, secara tidak langsung mereka menyamakan martabah, mereka menyamakan derajat para imam itu setara dengan para nabi. Kita tahu bahwa para nabi ini memiliki sifat maksum. Memiliki sifat maksum. Para nabi ini memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah menjaga dirimu wahai Muhammad dari manusia-manusia. Meskipun demikian, nama juga para nabi ini berasal dari kalangan manusia, tentu tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang sifatnya ia bisa ditolerir. Dan itu kita bisa lihat dari beberapa ayat ketika Nabi Muhammad SAW ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu misal ada ayat abasa wa tawalla an ja'ahul ama wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ataupun ayat-ayat yang lain yang sifatnya itu adalah teguran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semaksumnya nabi, semaksumnya rasul itu pasti ada celah. Dan celah itu tentu tidak akan mengurangi derajat beliau sebagai seorang rasul, tidak mengurangi derajat beliau sebagai seorang nabi. Hal itu adalah manusiawi, syai'un basyari, yaitu manusiawi. Rasulullah SAW menikah, itu juga manusiawi. Rasulullah SAW makan, minum, tidur, itu adalah manusiawi. Tidak mengurangi derajat beliau sebagai nabi ataupun rasul. Kemudian yang kedua, di samping klaim ini membuat para imam itu setara atau selevel dengan para rasul, dengan para nabi. Yang kedua adalah ja'ala al-a'immah hum masdarul ahkam. Dengan klaim itu maka mereka menjadikan para imam ini sebagai masdarul ahkam, sebagai sumber di dalam mengeluarkan suatu hukum. Nah, ini akan bermasalah tentunya ketika dibawa dalam ranah fikih. Kita tahu bahwa di dalam fikih itu ada beberapa sumber di dalam beristimbat, di dalam menggali hukum. Masdar yang pertama itu adalah Al-Quran, dan itu menjadi sesuatu yang sangat paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah, itu menjadi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qiyas. Itu pun juga tidak semua ulama sepakat dengan penggunaan qiyas itu. Dan yang keempat adalah al-ijma'. Dengan begitu maka mereka seakan-akan di sini ingin menambahkan bahwa di samping 4 masdar itu yang telah diimani oleh mayoritas umat Islam, ada sumber yang paling penting juga bagi Syiah, yaitu adalah al-a'immah. Nah, al-a'immah di sini karena mereka mempunyai ilmu yang tidak dipunyai oleh
para orang umum pada umumnya. Nah, ini kemudian para a'imah ini atau para imam ini mempunyai wewenang dalam mengeluarkan, dalam memproduksi sebuah hukum. Wabittali hum al-musyarri'una, sehingga dengan demikian mereka bisa dikatakan para imam ini adalah musyarri', orang yang membuat syariah. Wa hum al-muhafazuna 'ala at-tasyri' wa lahum wahduhum haqqut ta'ati wa amruhum nafidhun li'annahu minallahi ta'ala. Sebagai konsekuensinya maka para masyarakat ataupun orang yang ada di bawah a'immah ini, dia harus mengikuti apa yang menjadi keputusan para imam. Mengapa demikian? Karena itu merupakan keputusan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini tidak ada celah bagi para imam. Apa yang mereka lakukan itu tidak lebih adalah inspirasi dari Tuhan. Sehingga siapapun itu harus taat dan patuh kepada para imam. Nah, inilah kemudian konsekuensi dari klaim bahwa para imam ini memiliki sifat yang maksum. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahum wahduhum alladzina yamlikuna an yaqulu lin-nasi ma yuridullahu minhum. Mereka mempunyai hak, para imam ini mempunyai hak untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah meninggal. Kita tahu bahwa dengan meninggalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka estafet wahyu, pewahyuan itu sudah berakhir. Sedangkan umat ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ketika umat ini ditinggalkan begitu saja, maka mereka tidak akan mengetahui ke arah manakah kehidupan yang seharusnya mereka jalani. Nah, maka dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada orang, yaitu kemanakah jalan yang harus mereka tempuh, maka para imam ini sebagai tali penghubung antara umat secara umum dengan Allah. Mereka para imam ini yang mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kembali lagi kepada poin yang tadi itu, poin yang kedua, maka menjadi satu keniscayaan bagi umat, yaitu untuk bertaat, untuk mentaati para imam yang 12. Kama yamlikuna an yuwaddihu ma qalahu bihil Qur'an. Dan juga mereka mempunyai otoritas untuk berbicara tentang apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam yang somit, kalam yang tapi dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ini menurut pemahaman orang-orang Syiah. Al-Quran itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang somit, yang tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Dan manusia butuh penjelasan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang mampu menjelaskan sebegitu baiknya dengan penjelasan yang begitu runut, dengan penjelasan yang disesuaikan, yang seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah para imam. Mengapa demikian? Karena para imam ini adalah al-kalam an-natiq. Kita lanjutkan. Yaqulu Abu Zahra, wa idza kanat uqulur rijali la tablughu indahum fa aqulul awsiya al-ithna ashar yallati tablughu. Dan ketika akal para ulama ini tidak mampu menjangkau, tidak mampu menjamah apa yang diinginkan oleh Al-Quran, maka akal
para ausia, orang-orang yang terpilih ini, para imam 12 mampu menangkap apa yang ada, apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Fahum mafatihul Quran. Mereka para imam ini tidak ubahnya seperti mafatihul Quran, menjadi kunci pembuka pemahaman Al-Quran. Wa fahmuhum lahu huwa fahmun min ladun Allah Ta'ala. Pemahaman yang dipunyai oleh para a'imah ini merupakan pemahaman yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin ada kesalahan di situ. Fahum malhumuna fi kulli ma yaqulun. Apa yang dikatakan oleh para imam itu merupakan ilham. Merupakan ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yahkumuna bihi, dan juga hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para imam ini merupakan hukum-hukum yang terinspirasi langsung, yang diberikan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tujuan klaim mereka tentang kemaksuman para imam ini adalah ta'kidul qaul bi anna al-imamata laysat min masalih ad-dunyawiyah, yaitu untuk menguatkan kembali pernyataan bahwa masalah imamah, masalah kepemimpinan ini bukan hanya berkenaan dengan kemaslahatan duniawi saja, bukan hanya berkenaan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dunia saja. Bal hiya ruknuddin, tetapi lebih dari itu, bahwa konsep imamah yang ada di dalam Syiah itu adalah ruknuddin, merupakan tiang agama yang begitu penting, bahkan dikatakan sebagai salah satu rukun iman. Dan apabila tidak mengimani rukun itu, maka keimanan seseorang akan dipertanyakan menurut pemahaman Syiah. Wala yajuzu lin nabi ighfaluha bal yajibu ta'yinul imam. Sehingga karena pentingnya, karena urgennya keimaman ini atau imamah ini, maka tidak boleh bagi seorang nabi, tidak boleh bagi seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melalaikan, untuk tidak memperhatikan, untuk tidak mengurusi masalah imamah ini. Karena masalah imamah ini adalah masalah rukun yang begitu penting, maka Nabi Muhammad sebagai orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki manusia, maka harus menjelaskan sejelas-jelasnya, harus memberikan pencerahan secerah-cerahnya kepada umat tentang konsep imamah itu. Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas di samping menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mempunyai tugas yang sangat penting menurut Syiah, yaitu adalah ta'yinul imam, yaitu menentukan siapa imam yang akan menggantikan peran beliau sebagai pemimpin negara Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Walikai yukhallis at-ta'yin min ayyi khata'in aw 'abathin yalzamu ay yakuna an-nabi al-ma'sum aw al-imam al-ma'sum. Nah, supaya pilihan ini menjadi pilihan yang tepat, pilihan yang tidak salah, maka menjadi wajib nabi itu harus maksum. Maka juga menjadi wajib pula imam itu juga maksum. Para imam yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW ini juga harus maksum. Yang kelima, tujuan dari klaim yang mereka katakan bahwa para imam ini harus maksum adalah ammal hadaf al-akhir fahuwa abtali imamah atau khilafah min sabqi ali man sabaqa aliyan. Tujuan yang paling penting ini adalah untuk meruntuhkan klaim atau untuk menegaskan bahwa para imam atau para khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib ini dengan jelas
telah mengambil apa yang menjadi hak Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Utsman, kemudian juga Umar, ini dengan jelas telah mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mengatakan bahwa para imam 12 itu maksum, sedangkan 3 sahabat tadi tidak maksum, maka sebenarnya mereka itu tidak layak. Nah, ini tujuan yang paling mereka inginkan dalam hal ini. Lianna ahadan minal muslimin lam yakul bi ismatihim. Karena tidak ada satu orang muslim pun yang berkata bahwa para imam yang atau para khalifah, yaitu khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, tidak ada yang menyatakan bahwa mereka itu maksum. Wa hum bihadzal i'tibar unasun ghairu mu'ahhilina li ishghali hadzal mansab ad-dini alladhi huwa ruknuddin wa qa'idatih. Sehingga dengan begitu maka 3 orang tadi itu, Abu Bakar, Umar, kemudian juga Utsman, itu ghairu mu'ahhalin, tidak layak menempati jabatan yang penting itu. Jabatan yang bukan hanya dunia saja yang diurusi, tapi juga jabatan yang mengantarkan semua orang untuk hidup yang layak di dunia dan juga di akhirat. Wasyi'atu hinama yadda'una li'a'immatihim ilmal ghaibi yaqulun, orang-orang Syiah ini ketika mengklaim bahwa para imam mereka mengetahui hal-hal yang gaib, mereka berkata, innal imama idza syaa an ya'lama ulima. Para imam ini apabila dia mau mengetahui sesuatu maka pasti tahu, karena koneksinya dengan Allah itu sangat erat. Nah, ini yang menjadi kepercayaan, yang menjadi keyakinan dari para penganut Syiah. Wa yad'una hadzal qaul min aqwali Ja'far as-Shadiq. Mereka mengatakan bahwa perkataan ini dinisbahkan kepada Imam Ja'far as-Shadiq. Kama yad'una anna la'immata ya'lamuna mata yamutun. Dan juga mereka mengklaim bukan hanya kemaksuman para imam, tetapi juga mereka mengklaim bahwa para imam ini mengetahui kapan akan meninggal, mengetahui waktu kapan meninggalnya imam itu sendiri, mengetahui kapan dirinya akan meninggal. Wa innahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Dan mereka itu bisa memilih waktu kapan mereka mau untuk meninggal. Nah, tentu ini menjadi keyakinan yang bertolak belakang dengan yang kita imani di dalam Islam, bahwa perkara kematian itu merupakan perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Mati itu merupakan takdir mu'allaq, takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Allah sudah menentukan setiap manusia, setiap nyawa, kapan dia berakhir, yang diakhiri dengan suatu kematian. Allah sudah menentukan itu semua. Dan parahnya adalah manusia ini tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Meskipun kematian itu sesuatu yang tidak akan pernah ditinggalkan atau tidak akan pernah kita lari darinya. Meskipun kita bersembunyi di tempat yang kira-kira kematian itu meskipun kita bersembunyi di tempat yang menurut kita itu adalah tempat yang paling aman, walau kuntum fi burujin musyayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berada, meskipun kamu ada di benteng yang paling kokoh, yang paling kuat, bahkan hewan terkecil apapun tidak akan masuk ke benteng itu,
ketika mati, ketika ajal itu datang, maka dia akan datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'ata wa la yastaktimun. Dan ketika ajal itu datang, maka dia tidak akan terlambat. Tidak akan terlambat meskipun 1 detik, ataupun tidak akan pernah maju meskipun 1 detik. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak ada satupun yang mengetahui kapan dia meninggal. Ya enak kalau kita mengetahui kapan kita akan meninggal, tentu semua orang akan mempersiapkan. Jadi sebelum jauh-jauh hari dia melakukan kemaksiatan, hura-hura. Nah, ketika mulai dekat dengan ajal, karena dia tahu mengetahui tanggal, bisa request tanggal gitu loh, tanggal kematian, maka kemudian dia akan berlomba-lomba untuk taubat kepada Allah, melakukan kebaikan. Itu apabila dia tahu kematian. Dan faktanya tidak ada satu orang pun yang mengetahui kematian itu datang kapan. Bahkan tidak ada yang mampu merequest, meminta kapan kematian itu akan diberikan kepada seorang itu. Nah, sehingga klaim yang mereka utarakan tadi tidak tepat ketika dikatakan bahwa para imam ini mengetahui kapan mereka akan meninggal dan bisa meminta gitu loh. Wahum biqaulihim hadza yatanaqaduna ma'a qaulihi subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu apa yang menjadi klaim mereka itu akan bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan hanya Allah saja yang mempunyai kunci ilmu gaib, kunci alam gaib, termasuk masalah kematian. Hanya Allah saja yang mengetahui, termasuk masalah hari kiamat, kapan dia akan datang. Termasuk tentang ruh, itu hanya Allah saja yang mengetahui. La ya'lamuha illahu. Di ayat yang lain, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang. As-sa'ah. Jadi dalam Al-Quran itu ada banyak redaksi di dalam menggambarkan hari kiamat. Ada yaumul qiyamah, kemudian ada as-sa'ah yang seperti yang kita katakan tadi. Para ulama mengatakan mengapa menggunakan ibarat as-sa'ah. Kita tahu as-sa'ah ini merupakan bahasa Arab yang artinya jam. Kita tahu jam itu terdiri dari detik, menit, kemudian juga jam, dan begitu seterusnya. Begitupun juga dengan hari kiamat. Hari kiamat itu Allah sudah tentukan detiknya, menitnya, harinya, kapan, itu semuanya sudah ditentukan. Apabila datang waktu itu, maka tidak akan bisa diundur ataupun tidak akan bisa dimajukan. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Ini laki-laki ataupun perempuan, ini apakah nanti lahir cacat atau tidak, dan begitu seterusnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Apa saja yang akan terjadi besok. Mungkin manusia hanya mampu memprediksi. Namun prediksi bagi manusia itu terkadang ada salahnya, terkadang benar. Dan manusia juga tidak mengetahui di mana, di daerah mana dia akan meninggal. Di daerah mana dia akan meninggal. Sehingga klaim yang menyatakan tadi itu bahwa para imam mengetahui kapan mereka meninggal, bahkan bisa merequest hari mereka meninggal, ini bertentangan dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Dengan demikian kita sudah mengetahui tujuan dibalik klaim mereka, para pengikut Syiah ini, ketika menisbahkan para imam itu adalah orang-orang yang maksum. Ada hal-hal yang besar yang ingin dituju atas klaim mereka ini. Lantas apakah klaim yang menyatakan bahwa para imam ini adalah maksum? Nah, ini yang akan kita
coba untuk perdalam nanti pada pertemuan yang akan datang. Betulkah para imam ini maksum, terjaga dari kesalahan-kesalahan, terjaga dari dosa-dosa besar, terjaga dari dosa-dosa kecil, terjaga dari kelalaian, dari lupa, dari melakukan sesuatu yang wajib? Itu yang akan kita coba bahas pada pertemuan yang akan datang. Pemirsa, kaum muslimin muslimat, para pecinta Aswaja NU Gedung Jajang Lumajang, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah keterangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.